Ya, jadi intinya hukum Hooke itu dia ya ini ya pakai pegas ya. Jadi hukum Hooke itu berbunyi bahwa gaya yang diberikan kepada pegas sebanding dengan konstanta pegas dan perubahan panjangnya. Oke, jadi intinya kan di sini ada pegas. Kalau misal dia ditarik atau diberi beban, dia kan molor ya. Nah, apa tujuannya yang paling ini adalah kalian disuruh mencari nilai konstanta pegas. Ya. Kalau misal nilai pegas yang dipakai sama, berarti seharusnya nilai konstantanya sama. Itu ya. Oke. Selanjutnya silakan dibaca prosedurnya. Coba yang cowok mungkin prosedur percobaannya. 1. Siapkan statif dan mistar yang melekat pada tiangnya. Oke ya, jadi di sini ada 2 buah statif. Nah ini tapi tadi kita baru nemu 1 karena memang tahun lalu itu kita praktikumnya bukan di gedung ini ya, masih di gedung lama. Jadi ada beberapa peralatan yang masih belum ketemu. Jadi di sini dikasih 2, biar apa? Biar kalian nggak bergantian gitu ya, karena ada 2 kelompok. Jadi biar langsung bareng gitu ya. Nanti kita coba carikan lagi bekasnya. Nah di sini statifnya sudah ini dilengkapi dengan mistar. Oke. Terus selanjutnya prosedurnya 2. Lakukan penimbangan pegas lengkap dengan jarum penunjuk. Nah ini nanti ya, jarum penunjuknya adalah yang ini, tajam ini, nanti silakan kalian timbang. Oke, selanjutnya 3. Gantung pegas dengan jarum penunjuk dan statif dan lakukan pengaturan posisi 0 pada skala mistar. nah ini ya, jadi kondisi nolnya itu tepat. Ini kan dia anggaplah ini adalah kondisi normal sebelum diberi beban. Nah maka ini dikasih dipasing di mistarnya 0. Oke. Terus selanjutnya 4. Catat masa pemegang beban sebagai beban pertama dan gantungkan pada ujung pegas bawah, dan catat posisi ujung jarum pemegang beban berfungsi sebagai pemegang beban-beban berikutnya. Nah ini ya, ini adalah pemegang beban. Kalian timbang dulu pemegang bebannya, terus kalian cantumkan di sini ya kan. Nah dia kan sudah ada, mungkin ada regangan sedikit ya. Nah ini nanti silakan kalian catat. Nah ini dianggap sebagai beban pertama ya. Iya, beban pertama. Beban pertama nanti ditimbang dulu. Terus kemudian selanjutnya yang 5. Catat masa beban kedua, tambahkan pada beban pertama dan catat posisi ujung jarum. Nah ini ya, ini adalah beban keduanya. Jadi di sini ada 25 gram, ada 50, terus ada 21 dan sebagainya. Nah, walaupun ini kita sudah tahu 25, tapi kalian wajib ditimbang. Oke ya, setelah ditimbang kalian masukkan ke sini. Nah nanti kan dia pasti lebih meregang. Ya nanti kalian catat di sini pertambahan panjangnya berapa. Oke, terus dilakukan terus sampai 5 butir. 5 butir. Ya. Jadi kalau misal kalian sekali pakai yang 25, seterusnya pakai 25 terus. Kenapa? Biar nanti pertambahannya ya lebih enak juga ya. Oke, terus selanjutnya Lepas semua beban dari ujung pegas dan singkirkan, turunkan mistar yang melekat pada tiap. Nah ini ya. Terus mistarnya udah nggak dipakai kan? Terus selanjutnya Catat lagi masa pemegang beban, gantungkan pemegang beban pada ujung pegas bawah dan tarik beban pertama sedikit ke bawah, kemudian lepaskan, supaya ini akan membuat beban berayun dan berosilasi. Nah selanjutnya, jadi itu tadi dalam percobaan ini ada 2 macam. Yang pertama yang tadi ya, itu yaitu kita mau melihat perubahan panjangnya apabila kita beri beban. Selanjutnya ini adalah kita mau melakukan percobaan terkait osilasi. Jadi ini ketika ini ditarik, nah dia kan berosilasi, ya kan? Osilasi inilah yang kalian hitung. Jadi misalnya kalian sudah menentukan saya mau menghitung 10 osilasi. 10 osilasi itu gimana cara ngitungnya? Jadi kalau misal kalian tarik pertamanya tarik ke bawah, berarti hitungnya adalah ini tarik kan dia nanti 1, 2, 3 sampai 10 kali. Dan itu kalian harus catat waktunya berapa.
Misalnya kalian sudah tentukan ya 10 kali osilasi. Nah 10 kali osilasi itu waktu yang dibutuhkan berapa? Ini untuk pemegang beban gini doang ya. Terus nanti ditambahkan lagi. Terus ditambahkan lagi sampai 5 ya? Iya, sampai 5 beban. Sampai 5 beban. Terus nanti diosilasikan seperti itu, oke? Terus selanjutnya lakukan pengukuran waktu beberapa kali ayunan dengan stopwatch. Jika ayunan terlalu cepat, tambahkan lagi beban sampai pengukuran waktu beberapa kali ayunan yang dapat diukur dengan. Ya, jadi nanti pokoknya kalian ukur ya. Nah biasanya pakai kamera buat nge-slow mo ya, biar lebih gampang kalian melihatnya. Berarti bebannya tetap 5 nanti? Ya tetap 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Oke, selanjutnya materi pembahasannya. Yang pertama, tentukan besar slope atau kemiringan grafik X sama dengan F, MB dengan cara kuadrat terkecil dan tentukan nilai konstanta tugas K. Oke, silakan kalian lihat di papan sini ya. Kalian masih ingat kan minggu yang lalu saya jelaskan terkait bagaimana cara menghitung slope jika sebuah grafik diketahui ya. Di situ disuruh mencari apa? X, F, MB. X-nya di situ apa? X. Besar slope. X itu adalah pertambahan panjang, ya kan? X-nya itu adalah pertambahan panjang. Terus kemudian F, MB. Karena rumusnya garis itu kan Y sama dengan M kali X. Di mana Y ini adalah nilai Y, M ini adalah slope, dan X ini adalah nilai X ya. Sehingga X yang di sini merupakan pertambahan panjang. Terus sama dengan F ini nanti merupakan nilai slope-nya. Terus MB ini adalah masa beban. Nah, tadi kan kalian sudah mendapatkan tabel data kan? Setiap pertambahan berapa, setiap penambahan beban berapa, X-nya berapa. Ya kan? Sehingga kalian nanti bisa membuat grafik. Contohnya misalnya kalian memberi beban 25 gram. Maka pertambahannya misalnya katakanlah 1 cm. Terus misal 50, 2,5 dan seterusnya. Sehingga kalian bisa membentuk sebuah garis atau grafik ya. Terus slope-nya, bagaimana cara hitung slope? Pakai apa? Pakai persamaan yang minggu lalu saya ajarkan ya. Di modul juga ada, silakan dibuka lagi. Jadi nanti kalian bisa F-nya ini kan slope-nya ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan nilai fraksi. F ini adalah fraksi. Atau disebut juga dengan slope grafiknya. Ya. Untuk yang kedua itu juga sama. T kuadrat sama dengan F kali masa beban. Ya. Nah, T kuadrat ini apa? Periode. Periode itu apa? Waktu apa? Waktu dalam satu. Coba. Waktu dalam satu. Osilasi. Periode adalah waktu yang diperlukan dalam satu osilasi penuh. Ya, katakanlah 10 osilasi waktu yang dibutuhkan 20 detik. Berarti periodenya berapa? 2. 10 osilasi waktu yang dibutuhkan 20 detik. Berarti per osilasi berapa? 2 detik. Berarti periodenya adalah 2 detik. Nah, nanti kalian cari nilai T kuadratnya. Periode kuadrat nanti dihubungkan dengan F kali masa beban. Nah, nanti kan ada, makanya kalian kan disuruh mengukur, disuruh menghitung periode apabila masanya ditambah terus. Ya kan? Nah, jadi di sini hubungan antara kuadrat periode dengan masa beban. Nanti sama juga seperti yang sebelumnya. Oke ya. Terus yang ketiga? Tentukan hasil kedua nilai konstanta beban. Nah, seharusnya konstanta begasnya kan sama karena baik itu percobaan yang pertambahan panjang maupun periode kan begas yang digunakan sama. Berarti seharusnya nilai konstanta yang didapatkan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan?
Jadi ini sudah disediakan stopwatch, tapi kalau kalian mau pakai stopwatch HP juga boleh. Ya, jadi pada saat praktikum hanya boleh menggunakan HP untuk stopwatch, untuk ngerekam sama untuk ngitung. Itu aja ya. Selebihnya nggak boleh. Ngitung waktunya sampai ayunannya selesai, sampai diam. Gimana tadi? 10 kali. 10 kali osilasi. Ya. Dia ngitung osilasinya itu 5 beban yang masuk atau satu-satu gitu? Kan satu-satu. Oh, Sehingga iya. kan nanti ada variasi masa atau? Oh, berarti satu beban dulu itu berapa kali Iya. osilasi? Tambah lagi. Oke, silakan dibuka data percobaannya. Ya, di sini ada apa aja? Di sini kan ada data percobaan. Yang pertama adalah masa pegas ya ini ya. Terus di sini ada masa beban. Jadi mulai masa beban pertama sampai ke 6. Yang pertama tadi kan masa bebannya ini kan, ini doang ya. Berapa? Terus nanti pertambahan panjangnya berapa? Terus ditambahkan dengan 25 gram. Ya. Terus pertambahan panjangnya berapa? Dan seterusnya ya. Terus begitu juga yang ini, ya kan? Sama. Tapi yang ini yang diamati adalah pertambahan panjang. Kalau yang ini yang diamati adalah waktu osilasinya. Terus kemudian kalian hitung periode. Oke? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke praktikum M3.